Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Zaira dari kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan teks eksposisi yang sudah saya buat yang berjudul Parahnya Masalah Sampah di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan teks eksposisi terlebih dahulu. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jenis-jenis teks eksposisi ada dua, yaitu teks eksposisi analitik dan teks eksposisi hartatorik. Sedangkan strukturnya ada tiga. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Lanjut, sekarang saya akan mempresentasikan teks eksposisi yang sudah saya buat dengan jenis teksnya, yaitu teks eksposisi hartatorik. Parahnya masalah sampah di Indonesia. Tesisnya yaitu Indonesia mempunyai dampak masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Lanjut, kita ke argumentasi. Argumentasi 1, dampak untuk Indonesia tentu saja polusi akan makin meningkat, kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam, dan ekosistem laut pun akan terancam pula. Indonesia adalah salah satu di antara pusat dari ekosistem laut dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 76% spesies karang, hutan bakau, dan padang lamun. Berbagai spesies perikanan tentu akan terganggu dengan adanya sampah plastik. Argumentasi 2, selain dampak lingkungan, sampah plastik juga beresiko menekan kegiatan perekonomian Indonesia. Sebab, dampak lingkungan tidak baik untuk para pekerja, apalagi untuk yang menjual makanan. Namun, bukan dari udara saja dampak lingkungan dapat terjadi, tetapi dalam air pun bisa terjadi, menjadi polusi perairan. Lanjut, kita ke argumentasi yang terakhir, argumentasi 3. Adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata. Apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Karena jika polusi perairan terjadi, maka ekosistem yang ada di dalam perairan akan rusak dan mati, serta wilayah pesisir pun akan terlihat rusak. Ketika potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat hambatan faktor polusi, laju pertumbuhan ekonomi semakin sulit untuk diangkat dari kisaran 5% seperti sekarang ini. Kita lanjut ke struktur teks eksposisi yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Masalah sampah plastik di Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk terus bertumbuh. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang terus berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya kerja cerdas dan kerja keras yang bersinergi antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini. Masyarakat juga harus lebih disiplin lagi agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi jika sampai mencemari laut Indonesia, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya kita tegur dengan baik, supaya Indonesia terbebas dari dampak masalah sampah. Oke, sekian presentasi teks eksposisi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.